Jadi memang presiden punya peralatan dan dia masih pegang seluruh peralatan. Kejaksaan dia pegang, KPK dia pegang, Mahkamah Konstitusi dia pegang, KPU dia pegang, ASN dia pegang. Semua peralatan yang ada pada presiden akan dia pakai untuk membuat pemilu ini tidak netral. Jadi jelas dari awal kita lihat maksud buruk dari presiden. Kan ini semua adalah lembaga negara tuh. KPU itu lembaga negara, KPK lembaga negara, Mahkamah Agung lembaga negara, Mahkamah Konstitusi lembaga negara. Sekarang dia pakai itu sebagai peralatan dari kepala negara itu. Jadi buruk betul cara kita. Sayang sekali bahwa Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahnya menunjukkan taring kekuasaannya yang bengis itu soalnya. Jadi tetap kita mesti anggap bahwa Presiden memang belum puas berkuasa. Jadi dia ingin tambah kekuasaan itu dengan ikut campur yang dia sebut tidak netral alias cawe-cawe. Presiden selalu punya kemampuan untuk membujuk dan menghukum tuh. Kalau dia membujuk itu artinya dia tahu dia kurang kuat, maka dia bujuk. Kalau dia menghukum, dia tahu bahwa dia akan dianggap sebagai akan ditakuti, karena itu dia akan kendalikan keadaan tuh. Jadi dalam dua hal, membujuk dan menghukum, presiden punya semua peralatan. Nah buruknya dalam soal pemilu, mestinya peralatan itu tidak dia pakai itu. Dengan mengatakan saya tidak akan cawe-cawe, saya pasti netral karena ini kompetisi fair. Tapi itu kan hilang dari pikiran dia tuh, atau memang nggak pernah dia pikirkan. Jadi sejak awal kita tahu Presiden Jokowi nggak ngerti demokrasi, dia nggak ngerti bahkan isi dari Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan dalam pemilu tuh. Dia nggak ngerti tentang prinsip-prinsip dasar bernegara tuh. Jadi bahayanya dari awal Presiden memang nggak paham demokrasi. Karena itu sinyal pertama Presiden, dia katakan dengan jelas di panggung publik, saya tidak memerlukan oposisi. Oposisi bukan tradisi demokrasi. Jadi dia nggak paham oposisi lah inti dari demokrasi, yaitu pengawasan. Sekarang dia nggak mau diawasi. Orang yang nggak mau diawasi mau berbuat sesukanya aja kan. Jadi kita mesti tuduh bahwa presiden layak untuk di-impeach karena dia menyelewengkan kekuasaannya untuk memperpanjang dinastinya. Jadi semua aspek yang pernah dibicarakan, musrah segala macam itu memang bagian dari upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Jadi apapun yang akan kita bicarakan nanti itu artinya menjadi jelas dari statement presiden. Dia tidak akan netral, dia akan ambil alih Demokrat. Nah SBY paham tentang itu dan semua pengamat politik tentu paham. Yang nggak paham ya basar-basar dia aja. Jokowi menganggap bahwa dia bisa kendalikan keadaan dengan mengeksplisitkan maksud buruknya, yaitu dia ingin cawe-cawe. Jadi dia melangkah satu langkah masuk ke dalam potensi otoritarianisme itu. Karena mengatur dengan kekuasaan itu namanya sifat otoriter. Kita ingat, akhirnya kita ingat lagi peringatan dari Panglima Siliwangi, iya Jenderal Kunto, bahwa kalau begitu TNI juga boleh masukkan satu langkah dong untuk mencegah terjadinya cawe-cawe ini. Kan kita bisa paham itu kan. Ini cawe-cawe ini bertentangan dengan maksud demokrasi, bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Kan pemilu itu urusan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan presiden. Nah sekarang presiden mau menyatakan dia berdaulat untuk mengatur hasil akhir dari pemilu. Dengan kata lain, dia berdaulat untuk menyimpangkan hasil. Dengan kata lain, dia berdaulat untuk berbuat curang. Karena hanya itu tafsirnya. Kenapa? Karena presiden memegang semua kekuasaan, semua cabang kekuasaan dan peralatan kekuasaan untuk memastikan kehendaknya. Itu yang nggak boleh terjadi dalam demokrasi. Jadi sekali lagi etikanya dilanggar, lalu ambisi presiden meluap-luap dan seolah-olah nggak tahan lagi untuk mengatakan bahwa saya harus menentukan presiden berikutnya. Ya bubarin aja KPU kalau gitu. Jadi gampangnya presiden kembali menjadi seseorang yang tidak paham tentang arah demokrasi. Dia tidak paham bahkan hal-hal yang elementer di dalam kehidupan politik, yaitu mengucapkan sesuatu tanpa membebani orang lain. Ini kan semua orang kan terbebani itu. ASN terbebani, Polri terbebani. Kan begitu presiden bilang saya akan tidak netral, maka semua lembaga kenegaraan akan diperintahkan untuk tidak netral. Kan itu aja simple logicsnya.